memang sadar dan masyarakat sekarang mereka pun bukan ada udah semangat ada, tapi mereka itu nggak tahu ya gimana kalau misalnya tersebut digunakan untuk atau mungkin mereka itu bisa dijadikan tempat target perampokan. Berdasarkan permasalahan tadi nih, ada nggak sih kebijakan ataupun saran yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini dalam bidang pertahanan dan keamanan di era 4.0 dan juga Society 5.0? Baik, menurut saya kebijakan untuk mengatasi kebocoran data seperti ini itu adalah perlindungan data yang kuat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran privasi, serta inovasi dalam keamanan digital untuk menghindari insiden yang serupa seperti yang sudah terjadi. Oke. Yang dari kakak sebut tadi kebijakan, ada nggak keuntungan dari kerugian itu? Untuk keuntungannya sih pasti ada. Nah, keuntungan dari kebijakan tersebut itu seperti perlindungan data yang lebih baik, untuk pengurangan risiko kebocoran tersebut, dan untuk peningkatan kebijakan keamanan nasional itu sendiri sih. Kerugiannya? Untuk kerugiannya itu mungkin termasuk biaya implementasi kebijakannya, untuk maupun potensi resistensi dari sektor tertentu maupun tantangan teknis terkait implementasi keamanan cyber. Kita dapat melanjutkannya ke nomor 6. Di sini pertanyaannya, adakah kemungkinan kebijakan yang sudah kakak sebutkan tadi ataupun undang-undang ITE tadi dapat diperbarui? Mungkin bergantung pada proses legislatif suatu negara. Nah, umumnya penggantian atau revisi undang-undang itu memerlukan langkah-langkah tertentu melalui inisiatif legislatif dan sebagainya. Oke. Lalu, apakah kebijakan itu perlu diganti? Sepertinya tidak perlu ya, karena menetapkan undang-undang itu udah hal yang berbeda. Dari kebijakan tersebut, apakah kemungkinan kebijakan tersebut juga dapat diperbarui, Bang? Kebijakan ini mungkin masih dapat diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan teknologi. Cara ini dapat dilakukan untuk mengevaluasi terus-menerus keefektifan kebijakan yang saya berikan. Baik, jika kemudian kebijakan tersebut dapat diperbarui, apakah kebijakan tersebut juga berpotensi untuk diganti, Bang? Untuk diganti, mungkin bisa diganti jika kebijakan ini di suatu saat masih dinilai kurang efektif terhadap perubahan teknologi dan masih kurang untuk melindungi data-data pribadi, maka perubahan kebijakan ini dapat diubah ataupun dapat ditingkatkan lagi. Di sini kakak dan kelompok-kelompok kakak itu bakalan ngambil suatu masalah terkait dengan pembocoran data yang dilakukan oleh salah satu oknum yaitu Bjorka, di mana akibat dari pembocoran data tersebut data sebesar 87 GB yang berisi NIK, nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi masyarakat Indonesia itu tersebar. Nah, berdasarkan masalah tersebut, menurut Ginta sendiri nih, apakah masalah tersebut penting pada bidang pertahanan dan keamanan? Lalu selanjutnya, menurut Ginta sendiri juga, bagaimana relevansi Pancasila di era 4.0 dan Society 5.0 sekarang? Oke, menurut saya ya Kak, masalah kebocoran data tersebut sangat penting dalam bidang pertahanan dan keamanan. Karena informasi sensitif seperti NIK dan nomor ponsel dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang merugikan negara. Relevansi Pancasila di era 4.0 dan Society 5.0 terkait dengan pelindungan hak asasi dan keamanan masyarakat, serta peran teknologi yang harus diarahkan untuk kesejahteraan bersama. Oke, baik, terima kasih. Berdasarkan masalah yang tersebut yang tadi kakak jelaskan, apakah Wilda melihat sekeliling Wilda, apakah masyarakat itu dianggap penting masalah ini? Tentu sih Kak, karena masyarakat umumnya turut prihatin dengan kebocoran data dan mengharapkan langkah-langkah yang efektif untuk melindungi privasi data diri mereka sendiri. Nah, menurut Wilda, kebijakan apa yang bisa diambil dari masalah ini di dalam pertahanan keamanan tersebut?
Untuk mengatasi masalahnya yaitu seperti meningkatkan keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah atau tidak diotorisasi ke data sensitif. Yang keempat, ada nggak sih keuntungan ataupun kekurangan dari kebijakan yang sudah diterapkan tersebut? Keuntungannya data lebih terjamin dan aman, kalau kerugiannya tidak ada. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin kebijakan tersebut diperbaharui? Mungkin diperbarui sesuai kebutuhan masing dan yang dihadapi lah. Pertanyaan selanjutnya, mungkin nggak kebijakan ini perlu diganti? Sebenarnya tidak, tapi perlu dikembangkan. Untuk pertanyaan Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah kebijakan itu perlu diganti? Menurut saya perlu diganti jika sudah tidak sesuai lagi. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, apakah dalam masyarakat itu ditemukannya ada perbedaan-perbedaan pendapat dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Menurut saya ada, karena banyak pro kontra di masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Pertanyaan yang terakhir ya, apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan pendapat yang ada disebutkan tadi berkenaan dengan dibuatnya kebijakan tersebut, dan apa saja silang pendapat tersebut? Ya, dalam masyarakat seringkali ditemukan perbedaan pendapat terkait dengan kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah kebocoran data. Perbedaan pendapat dapat muncul karena adanya perspektif yang berbeda-beda dari berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah dan lembaga penegak.